Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai asidosis respiratorik atau yang biasa kalian kenal dengan kelebihan asam karbonat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum dilakukan pembahasan pada materi ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Lisma Safira Hesi. Saya dan teman-teman saya dari Universitas Valetehan, kelas PSIK 1C. Nah, asidosis respiratorik ini merupakan gangguan klinis pada seseorang yang dimana pH-nya kurang dari 7,35 dan tekanan parsial karbon dioksida arterinya itu lebih besar dari 42 mmHg loh teman-teman. Kondisi ini terjadi akibat tidak adekuatnya ekskresi karbon dioksida dengan tidak adekuatnya ventilasi, sehingga mengakibatkan terjadi kenaikan kadar karbon dioksida pada plasma. Oh ya teman-teman, asidosis respiratorik ini bukanlah penyakit yang berdiri sendiri loh, melainkan dampak dari penyakit atau kondisi yang berhubungan dengan masalah pernafasan ya teman-teman. Oh ya teman-teman, selanjutnya ada klasifikasi yang tergolong pada asidosis respiratorik. Nah, asidosis respiratorik ini ada dua ya. Yang pertama itu asidosis respiratorik akut dan asidosis respiratorik kronis. Oh ya teman-teman, yang pertama ini ada asidosis respiratorik akut. Asidosis respiratorik akut ini terjadi jika komponen ginjal belum berjalan dan HCO3- masih dalam keadaan normal, seperti pada edema pulmonal akut, aspirasi benda asing, atelektasis, pneumotoraks, sindrom tidur apnea, pemberian oksigen pada pasien hiperkapnia kronis, dan pada ARSP. Nah, yang kedua itu ada asidosis respiratorik kronis. Nah, asidosis respiratorik kronis ini terjadi jika kompensasi ginjal telah berjalan dan HCO3- itu telah meningkat ya teman-teman. Lalu, terjadi pada penyakit pulmonari seperti emfisema kronis dan bronkitis, apnea tidur obstruktif. Cukup sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cika Nurmala. Cika Nurmala, saya di sini akan menjelaskan tentang apa saja ciri-ciri gejala asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik akut terjadi dengan cepat dan langsung berat. Ini termasuk keadaan darurat yang apabila tidak segera ditangani, gejalanya akan semakin memburuk dan bisa mengancam jiwa. Sedangkan asidosis respiratorik kronis berkembang secara lambat dan relatif ringan. Bahkan seringkali gejalanya tidak dirasakan oleh pemiliknya. Pasalnya, tubuh dapat beradaptasi dengan keasaman yang meningkat secara perlahan. Misalnya, dengan cara menghasilkan lebih banyak karbonat untuk menyeimbangkan pH darah. Namun demikian, harus selalu diwaspadai karena beberapa penyakit dan keadaan dapat menyebabkan asidosis respiratorik kronis berubah menjadi lebih buruk dan menjadi asidosis respiratorik akut. Adapun tanda-tanda dan gejala awal asidosis respiratorik akut meliputi sakit kepala, gelisah, penglihatan kabur, dan bingung. Tanpa pengobatan yang baik, gejala lain yang lebih berat dapat muncul seperti rasa kantuk atau kelelahan, lesu, delirium atau kebingungan, sesak nafas, hingga koma. Pada asidosis respiratorik kronis, gejalanya tidak terlihat nyata. Beberapa di antaranya tidak spesifik seperti hilang ingatan, gangguan tidur, dan perubahan kepribadian. Selanjutnya, apa saja penyebab asidosis respiratorik? Paru-paru dan ginjal adalah organ utama yang membantu pengatur pH darah. Paru-paru mengeluarkan asam dengan mengeluarkan CO2 dan ginjal mengeluarkan asam melalui urin. Ginjal juga mengatur konsentrasi karbonat atau basa dalam darah. Asidosis respiratorik biasanya disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kondisi yang mempengaruhi pernapasan normal atau merusak kemampuan paru-paru untuk mengeluarkan CO2.
Penyebab-penyebab asidosis respiratorik kronis diantaranya yang pertama ada asma, paru-paru, obstruksi kronik atau PPOK, edema paru akut, obesitas berat yang dapat mengganggu pengembangan paru-paru, gangguan neuromuskular seperti multiple sklerosis atau distrofi otot. Selanjutnya yaitu ada skoliosis. Yang terakhir, untuk asidosis respiratorik akut umumnya disebabkan oleh gangguan paru-paru, PPOK, emfisema, asma, pneumonia. Penyakit yang mempengaruhi laju pernapasan, kelemahan otot yang mempengaruhi pernapasan atau saat mengambil napas dalam. Saluran napas yang tersumbat karena tersedak atau penyebab lainnya, overdosis obat penenang, dan gagal jantung. Selanjutnya, apa saja penyebab asidosis respiratorik? Paru-paru dan ginjal adalah organ utama yang membantu pengatur pH darah. Paru-paru mengeluarkan asam dengan mengeluarkan CO2 dan ginjal mengeluarkan asam melalui urin. Ginjal juga mengatur konsentrasi karbonat atau basa dalam darah. Asidosis respiratorik biasanya disebabkan oleh penyakit paru-paru atau kondisi yang mempengaruhi pernapasan normal atau merusak kemampuan paru-paru untuk mengeluarkan CO2. Penyebab-penyebab asidosis respiratorik kronis diantaranya yang pertama ada asma, paru-paru, obstruksi kronik atau PPOK, edema paru akut, obesitas berat yang dapat mengganggu pengembangan paru-paru, gangguan neuromuskular seperti multiple sklerosis atau distrofi otot. Selanjutnya yaitu ada skoliosis. Yang terakhir, untuk asidosis respiratorik akut umumnya disebabkan oleh gangguan paru-paru, PPOK, emfisema, asma, pneumonia. Penyakit yang mempengaruhi laju pernapasan, kelemahan otot yang mempengaruhi pernafasan atau saat mengambil nafas dalam. Saluran nafas yang tersumbat karena tersedak atau lainnya, overdosis obat penenang, dan gagal jantung. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Andini. Etiologi asidosis respiratorik. 1. Hambatan pada pusat pernafasan di medula oblongata seperti obat-obatan, terapi oksigen pada hiperkapne kronik, henti jantung, apne saat tidur. Yang kedua, gangguan otot-otot pernafasan dan dinding dada seperti penyakit neuromuskular, deformitas rongga dada, obesitas yang berlebihan, cedera dinding dada seperti patah tulang-tulang iga. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas seperti emfisema dan bronkitis, tahap akhir penyakit paru, pneumonia atau asma yang berat, udem paru akut. Yang keempat, obstruksi saluran nafas atas yang akut seperti aspirasi benda asing atau muntah, laringospasme atau udem laring, bronkospasme berat. Yang kelima, hipoventilasi dihubungkan dengan penurunan fungsi pusat pernafasan seperti trauma kepala, sedasi berlebihan, anestesia umum, dan alkalosis metabolik. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis yang terjadi pada asidosis respiratorik baik akut maupun kronis ya. Di sini yang pertama ada hiperkapnia yang mendadak atau kenaikan PaCO2 yang menyebabkan peningkatan frekuensi nadi, pernapasan, peningkatan tekanan darah, dan juga kusut piker. Penat pada kepala terjadi karena peningkatan pernafasan yang mengakibatkan nadi kita meningkat juga. Jadi perhitungan nadi kita meningkat, itu juga membuat suplai oksigen ke otak itu terganggu karena di sini kadar CO2-nya berlebih, ini berkesinambungan dengan peningkatan PaCO2 yang menimbulkan somnolen, kekacauan mental, stupor yang akhirnya koma, juga menyebabkan sindrom metabolik otak yang dapat timbul asterixis atau flapping tremor dan myoklonus atau kedutan pada otot. Itu terjadi karena otak kita itu kekurangan oksigen, karena di sini kan kejadiannya asidosis respiratorik ini kan karena di dalam darah kita itu kelebihan CO2 ketimbang
O2, yang dimana otak kita sebagai pusat kontrol membutuhkan O2 yang cukup untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Oke. Di sini ada yang selanjutnya ada retensi penyebab vasodilatasi pembuluh darah otak. Maka kongesti pembuluh darah otak yang terkena menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial dan dapat bermanifestasi sebagai papiladema atau pembekakan dikus optikus yang terlihat pada pemeriksaan dengan oftalmoskop. Karena kekurangannya O2 karena peningkatan CO2 yang berlebih dan peningkatan tekanan darah dan aliran darah pada nadi yang berlebih, sehingga membuat kita itu tekanan kranial itu tinggi gitu loh. Dan juga yang selanjutnya adalah hiperkalemia. Dapat terjadi sebagai akibat konsentrasi hidrogen memburuk, mekanisme kompensatori dan berpindah ke dalam sel sehingga menyebabkan kalsium keluar dari sel. Lalu selanjutnya itu bagaimana manifestasi respiratorik. Nah, di sini untuk kita memastikan diagnosis respiratorik itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui, mulai dari keseimbangan pH dan menentukan tingkat keparahannya. Serta untuk menentukan kondisi yang menyebabkan ketidakseimbangan tersebut, ada beberapa pemeriksaan di sini yang diajukan. Yang pertama itu adalah analisis gas darah. Analisis gas darah itu berguna untuk mengukur seberapa banyak tekanan CO2 yang ada pada darah kita. Itu diambil dengan cara kita diambil sampel darahnya melalui arteri, lalu nanti diperiksa tingkat CO2 yang tinggi dapat mengindikasikan adanya asidosis. Lalu yang kedua itu ada elektrolit. Pemeriksaan elektrolit ini terdiri dari Na+ atau natrium, K+ atau kalium, Cl atau klorida, dan bikarbonat. Jadi di antara 4 unsur kimia dalam tubuh ini dia berguna sebagai penggerak dari jantung. Pokoknya diperlukan dalam proses perputaran darah dalam tubuh, baik itu di jantung maupun di paru-paru. Lalu yang selanjutnya adalah tes fungsi paru. Tes fungsi paru ini kita itu dites seberapa bagusnya paru-paru kita saat ini gitu loh. Ketika kita mengalami asidosis respiratorik, kita juga diperiksa tes fungsi parunya, apakah fungsi paru itu bekerja dengan baik atau tidak. Lalu ada X-ray dada. X-ray dada itu membantu dokter untuk melihat cedera masalah lain yang menyebabkan asidosis respiratorik. Ini bisa X-ray ini dipergunakan untuk melihat apakah ada sesuatu yang janggal di paru-paru, misalkan ada karena pembekakan atau benturan atau kerusakan lainnya dalam organ paru-paru. Lalu di sini ada tes lainnya, berdasarkan tes-tes di atas, dokter juga akan melakukan tes lainnya untuk membantu diagnosis kondisi mendasar yang menyebabkan asidosis respirator. Perkenalkan, nama saya Duta Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan dan obat asidosis respiratorik di layanan kesehatan. Ada beberapa penanganan asidosis respiratorik, yaitu pengobatan asidosis akut. Mengobati asidosis akut biasanya berarti mengatasi penyebab yang mendasari sesegera mungkin. Pada bentuk akut, alat bentuk napas perlu diberikan, misalnya ventilasi tekanan positif dengan masker wajah. Ventilasi bantuan lainnya juga mungkin diperlukan. Yang kedua yaitu mengobati asidosis kronis. Pada bentuk kronis, fokus pengobatan berupa pengelola kondisi yang mendasarinya. Tujuannya adalah memperbaiki fungsi saluran napas. Beberapa strategi termasuk antibiotik untuk mengobati infeksi, diuretik untuk mengurangi kelebihan cairan yang mempengaruhi jantung dan paru-paru, bronchodilator untuk memperluas saluran udara, kortikosteroid untuk mengurangi peradangan, ventilasi mekanis yaitu pada kasus yang berat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mencegah asidosis respiratorik. Cara terbaik untuk mencegah asidosis respiratorik adalah dengan menghindari penyebab penyakit yang mendasarinya, seperti yang pertama, hindari asap rokok. Menjalani gaya hidup bebas asap rokok juga dapat membantu. Perokok beresiko lebih tinggi untuk asidosis respiratorik kronis. Merokok dapat memperburuk fungsi paru-paru dan peningkatan resiko penyakit pernapasan serta dapat berdampak buruk
pada kualitas hidup secara keseluruhan. Yang kedua yaitu jaga berat badan. Mempertahankan berat badan yang sehat dapat mengurangi resiko terhadap kondisi ini. Dan yang ketiga yaitu hati-hati dengan obat penenang. Gunakan obat penenang secara hati-hati dan tidak berlebihan, tidak melebihi dosis yang telah ditetapkan, karena dapat menimbulkan efek samping berupa gangguan pernapasan. Obat golongan sedatif dapat menekan sistem saraf pusat. Mencampurkan obat penenang dengan alkohol juga bisa berakibat fatal. Jadi, kesimpulannya, penyakit asidosis respiratorik terjadi akibat gagalnya ekskresi CO2 dalam paru-paru dan mengakibatkan perubahan pH dalam darah sehingga mengganggu keseimbangan komponen dalam darah. Penyakit terjadi akibat penyakit pernafasan lainnya seperti asma, PPOK, dan lain-lain. Penyebab pastinya bisa bermacam-macam, bisa dari nutrisi, pola hidup yang kurang sehat, obesitas, merokok, dan tinggal di lingkungan yang udara kurang bagus, dan kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada dada. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara mengatur pola hidup seperti konsumsi nutrisi yang baik, rajin berolahraga, dan hidup di lingkungan yang minim akan polusi serta hindari merokok. Terima kasih.